Kita lihat di Mazmur 91 di ayatnya yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan berantuk kepada batu. Ya, 11 dan 12. Ini bicara tentang malaikat diperintahkannya untuk menjaga langkahmu, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, saudara ingat nggak ini, ayat ini yang dipakai oleh iblis sendiri pada saat mencoba Yesus di 40 hari itu, waktu Yesus berpuasa di padang gurun 40 hari. Ya, si iblis memakai ayat ini tentunya di misuse, maksudnya tidak di abuse, tidak sesuai konteks. Ayat itu dipakai untuk mencoba Yesus supaya Yesus menjatuhkan diri dari bait suci. Masih ingat ya cerita itu ya? Nah, itu yang dipakai ini. Yang dipakai ayat ini, saudara. Nah, bayangkan dari situ kita tahu bahwa ternyata si jahat dia hafal isinya. Si jahat sendiri dia hafal isinya Alkitab. Mazmur 91 minimal dia tahu persis. Nah, ya saya sedikit cuman menyoroti tentang angels. Ya, saudara. Oke, nah saudara tahu nggak bahwa ada malaikat itu yang di sebelahmu itu ada malaikat itu. Nah, what is angels? Apa sih malaikat itu apa sebetulnya? Karena ini luar biasa. Ya, diperintahkan he shall give his angels charge over you, charge concerning you. Charge concerning you. Nanti kita akan lihat dari perjanjian lama ya, ada beberapa contoh. He shall give his angels charge over you, concerning you, to keep you in all your ways. All, segala jalanmu. Segala jalanmu. Nah, tapi kita seringkali nggak tahu bahwa ada malaikat di kiri kanan saya ya. Tuhan setelah memerintahkan malaikatnya menjaga kita. Nah, Ibrani 1:14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Ya, ini bicara tentang malaikat. They are, angels itu ministering spirits. Bahasa Inggrisnya ministering spirits. Jadi spirit yang bertugas ministering spirit, bertugas melayani siapa di situ sudah jelas. To minister for those who will inherit salvation. Nah, kalau saudara lahir baru, saudara adalah orang-orang yang menerima keselamatan. Jadi ini adalah angels, ini adalah ministering spirit yang ditugaskan to minister you, untuk melayani kau. Amin. Nah, sekarang harus tahu. Ya, sekarang harus tahu bahwa you have angels around you. Karena segini saudara, dalam situasi seperti ini, gini deh, ini sebetulnya menyedihkan juga, karena nggak tahu, mungkin seminggu 2 minggu terakhir ini, itu ya, kita sering, kalau kita lihat TV, internet, semua isinya sama kan? Bener kan? Isinya sama, corona, covid, dan seterusnya. Dan tahu nggak itu berasal dari mana? Beberapa orang bilang, oh ini adalah murka Tuhan. Ada yang bilang begitu, oh ini murka Tuhan, Tuhan menghukum dunia, menghukum orang-orang dan seterusnya. Tapi maaf saudara, saya pribadi, saya tidak setuju kalau dibilang ini murka Tuhan. Kenapa? Kalau di Alkitab, kita lihat, kita harus selalu go back to Bible. Pada saat Tuhan murka dan Dia mengirimkan tulah, mengirimkan bencana, mengirimkan hukuman, itu sangat presisi, akurat. Contoh, pada saat Allah mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora karena kejahatan, itu tidak meleset. Habis, 2 kota itu habis, nggak ada sisa. Nggak meleset. Maksud saya gini, nggak meleset tuh, dia tidak pernah begini. Dia mau menghukum kota karena kejahatannya, tapi tanpa sengaja ada orang-orang benar ikut mati. Nggak pernah ada cerita seperti itu di Alkitab. Tidak ada.
Gitu loh. Jadi kalau Tuhan mengirimkan hukuman, mengirimkan tulah, itu akurat, tidak akan meleset. Dan begitu habis, dihabisi, habis, tidak ada sisa. Karena di luar sana mulai banyak berita, oke, kita harus bertobat karena ini hukuman, karena ini tulah. Betul kita harus bertobat, tapi saya pribadi saya tidak percaya bahwa ini adalah tulah, gitu loh. Contoh lain, saudara, contoh lain. Pada saat saudara ingat cerita bangsa Israel di Mesir, ya, saya rasa semua tahu ya. Ada berapa tulah? 10. Salah satunya toh penyakit juga toh. Ya, tulah 10. Penyakit itu zaman dulu itu adalah tulah. Salah satu yang paling sering disebut dalam perjanjian lama adalah penyakit sampar. Selama di padang gurun, bangsa Israel juga karena ketidaktaatan kena tulah. Dan saudara lihat, selama di Mesir, 10 tulah dikirimkan Allah sendiri untuk menghancurkan Mesir. Itu akurat, tidak meleset. Tidak. Contohnya tulah ke-10. Tulah 10 semuanya ingat ya, kematian anak sulung. Dia mengirimkan itu tepat sasaran. Tidak ada satupun orang Israel yang mati. Jadi kalau saudara lihat kiri kanan sekarang, ada orang benar. Orang benar ikut mati. That is not your God. Nangkap maksudnya ya? Ya. Dan yang dilepaskan sekarang gini, kita lihat TV, lihat internet, kita mau cari informasi, mau cari berita, karena kita ingin tahu apa yang harus kita lakukan. Nggak salah, enggak. Kita lihat internet, ya, mau cari berita, mau cari informasi supaya kita tahu. Tetapi di dalam informasi tersebut ada yang namanya fear, yang disusupkan oleh si jahat. Ya, fear is spirit ya. Kita udah belajar ya Sabtu lalu. Fear is spirit ya. Masih ingat ayatnya? Ada yang ingat? Lupa? 2 Timotius 1 ayat ke? Bunyinya aja boleh nggak? 1 ayat 7. Des ya, oke. Bunyinya Ada yang ingat? Isinya apa? Tapi Allah bukan God not give us a spirit of fear, Ya, but membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. but ya oke. Bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia juga boleh. Tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Not the spirit of fear. Ya. Ya, ingat ya. Yang membangkitkan kasih, love apa? Habis itu apa? Bahasa Inggrisnya kasih ketertiban. Ketertiban and sound mind. Oke, sound mind itu berarti apa? Di jiwa. Oke, nah intinya gitu. Nah, saudara bayangkan itu informasi itu di dalamnya ada spirit of fear. Dan yang diincar itu adalah jiwamu, saudara. Your soul. Kenapa? Karena mindset kita itu yang diincar, pikiran kita yang diincar. Karena ketakutan itu adanya di sini dulu. Masuknya lewat mata, lewat telinga. Sensor tubuh, bagian luar. Tapi yang diincar adalah komponen yang kedua, yaitu jiwa. Yaitu apa, saudara? 3 komponen di dalam jiwa. spirit, Di dalam jiwa, 3. emosi, pikiran, Pikiran, perasaan, kehendak. Perasaan kehendak, ya. Nah, itu yang diincar. Itu yang diincar. Jadi waktu itu saya sampaikan bahwa yang membunuh itu sebetulnya bukan virusnya, but the fear. The fear behind the virus. Nah, saudara bayangkan dalam seminggu, 2 minggu terakhir itu yang namanya virus lebih terkenal daripada Yesus. Benar nggak? Lebih terkenal dari Yesus tiba-tiba. Now, can we tell if that's from God or not? Jelas itu bukan dari Tuhan. Gitu loh. Itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari. Kenapa? Karena membunuh. Whatever kills, apalagi yang dibunuh orang benar, itu bukan dari Tuhan. So you have to take your stand. You have to take your stand. Nah, kenapa saya ajak we double up our Bible reading? Kita harus double up our Bible reading. Karena begini, saudara. Kurang lebih begini. Jika saudara 1 kali mendengar berita buruk, at least saudara 2 kali dengar ini. 1 kali dengar berita buruk, contohnya, jumlah korban naik. Minimal saudara harus 2 kali dengar ini. Bukan cuma baca, saudara. Meditate on the word. Kenapa? Untuk meng-counterbalance berita negatif tersebut. Ya.
Itu siapa sih itu? Ya, nangkap ya? Sebab kalau tidak, yang masuk akan lebih banyak fear. Berita buruk itu meng-create fear. Firman Tuhan meng-create faith. Nah, seperti saudara tahu, fear dan faith, fear and faith, excuse me, fear dan faith tidak bisa hidup bersama, nggak bisa. Salah satu. Kalau ada faith, fear itu nggak ada di situ, tapi kalau ada fear, faith-nya nggak ada di situ. Nah, makanya kita harus tahu firman Tuhan. Nah, kita belajar waktu itu Mazmur 91, ya. Oke, go back to Psalm 91, ya. Tadi ada angels is ministering spirit yang diutus untuk melayani orang-orang kudusnya yang ditetapkan menerima keselamatan. Itu adalah saudara dan saya. Ya, lahir baru saudara menerima keselamatan. Nah, kita harus tahu bahwa there are angels around you. Amin. Around you. Mungkin kau tidak bisa melihat saudara, tapi itu ada di situ. Oke, Mazmur 34 ayat 7, boleh. Kalau di versi Indonesia itu berarti ayat yang 8 ya, kalau di Inggris 7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, Nah, lalu itu dia. meluputkan mereka. Nah, itu dia. Apakah kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan? Jika jawabannya iya, maka di sekelilingmu itu ada malaikat-malaikat Tuhan. Amin. Amin. Halo? Ada malaikat-malaikat Tuhan di sekelilingmu. Ingat ya, tadi ministering spirit. Diutus untuk melayani orang-orang yang menerima keselamatan. Lalu Mazmur 91 tadi bilang, 11 ayat 12, ya, udah bilang bahwa apa? Dia akan mengutus malaikatnya. He will send his angels, give his angels to charge concerning you in all your ways. Di segala jalanmu. Bahkan malaikat akan menatang kakimu supaya kakimu tidak terantuk batu. Nah, kenapa kakimu jangan sampai terantuk batu? Karena ayat selanjutnya dikatakan, dengan kakimu engkau akan menginjak singa dan ular. Anak singa. Dengan kakimu. You got that? Oke? Nah, sekarang lanjut. Saya akan cepat. How powerful is the angels? Seberapa kuat malaikat itu? Kuat. Kemarin bilang 180 musuh ya, 187 musuh. 185.000. Oke, Yesaya 37 ayat 36. Ayo. Nah, saudara harus baca sendiri sehingga saudara tahu. Yesaya 37 ayat 36. Ini kayak apa malaikat-malaikatmu yang di sebelahmu itu kayak apa sebetulnya? Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Nah, bayangkan, one single angel can kill 185,000 people. Nah, bayangkan saudara, itu satu doang, nggak perlu banyak-banyak, satu aja. 185.000 orang. 185.000 tuh kayak apa banyaknya? Nah, segitu powerfulnya. Gitu loh. Kalau saudara baca Perjanjian Lama, itu banyak cerita tentang malaikat itu dikirimkan Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Kenapa? Bangsa Israel adalah orang yang waktu itu ditetapkan untuk menerima keselamatan. Ya, sekarang adalah engkau dan aku ditetapkan untuk menerima keselamatan. Amin. This is powerful. Itu powerful, saudara. Benar-benar powerful. One single angel. Nah, saudara bayangkan. Saudara ingat waktu Sodom dan Gomora mau dihabisi? Ya. Lot dibawa keluar kan? Ya, Lot beserta keluarganya dibawa keluar ya. Ingat cerita itu. Ya. Malaikat bilang sama si Lot, kamu buruan keluar. Buruan cepat-cepat keluar. Because I cannot do anything selama kau masih ada di sini. Maksudnya apa? Saya tidak bisa menghabisi kota ini kalau kau masih ada di situ. Itu cuma Lot doang diperhitungkan. Walaupun dia ada anaknya, ada istrinya, tapi yang diperhitungkan tuh one single person, Lot. Ya ingat ya, Abraham negosiasi ya sama Allah. 50, 40, terus-terusan go all the way down sampai 10. Ternyata tidak ada 10 orang benar. Ya. Cuma ada Lot, istrinya, anak-anaknya.
Ada menantunya, tapi kita nggak tahu menantunya orang benar apa enggak. Tapi ceritanya beda, menantunya nasibnya lain. Mereka tidak selamat. Berapa malaikat yang disuruh datang ke Sodom dan Gomora? 2 ya. Cuman 2, cukup, nggak usah banyak-banyak. Habis kota. Habis. Ada sisanya? Nggak ada. Nah, itu yang namanya murka Tuhan. That is the wrath of God. Gitu. Akurat. Akurat. Dan dia nggak salah nembak. Ada orang benar nggak sengaja ikut mati. Nggak ada cerita seperti itu. Di dalam sejarah Alkitab nggak ada. Jadi, kita perlu tahu apa yang kita hadapi is not from God. If it's not from God, berarti it's from ingat waktu itu? The thief. Ya, mencuri, dia harus curi. Membunuh, membinasakan. Yang satu, memberi hidup yang berkelimpahan. Oke? Gitu. Nah, banyak orang-orang dalam keadaan ketakutan. Gitu. Nah, sebetulnya pada saat kita tahu ini, kita belum sampai ke power and authority. You have power and authority. Kita belum nyampe situ, saudara. Baru sampai bahwa di sekelilingmu ada malaikat yang berkemah. Berkemah. Berarti apa? Lebih dari satu, woi. Lebih dari satu. Berkemah. Menjagai. Saudara ingat seorang nabi di Perjanjian Lama, namanya Elisa. Ingat ya, Elisa itu yang menggantikan Elia. Iya. Coba kita lihat di 2 Raja-Raja 6. Gehazi ya, suruh melihat. Yes, that's it. Nah, waktu itu bangsa Israel sedang berperang melawan Assyria. Nah, Raja Assyria itu begitu marah dengan orang Israel. Kenapa? Setiap kali mereka mau membuat rencana, ketahuan sama orang Israel. Setiap kali mereka mau membuat rencana penyerangan, ketahuan. Sampai suatu saat Raja Assyria itu bilang, ini pasti ada mata-mata di tengah-tengah kita. Tiba-tiba satu orang bilang, Raja, ternyata bukan ada mata-mata, tapi di Israel ada seorang nabi yang namanya Elisa, yang dia bisa melihat, bisa mendengar apa yang engkau katakan bahkan di ruang tidurmu. Lah bayangkan, saudara. It's supernatural. Itu kekuatan supernatural. Perjanjian Lama loh. Gitu. Jadi mereka mau bikin planning apa aja ketahuan sama Israel. Sampai akhirnya dia sangat kesal. Dia pokoknya cari nabi ini. Orang ini cari. Akhirnya dikirim pasukan kepung. Israel dikepung. Ya ini kita lihat 2 Raja-Raja 6. Ayatnya yang ke 17. Nah, Elisa dan hambanya tiba-tiba bangun. Dia melihat di sekelilingnya musuh dengan pasukannya. Begitu banyak. Lalu hambanya panik, takut. Apa? Si Elisa ikut takut? Enggak. Dia lihat. Ayat 17 coba kita boleh baca. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka, sesuai dengan doa Elisa. Nah ini menarik sekali saudara. Jadi pertama kali ya hambanya lihat, waduh musuhnya banyak sekali gitu loh. Elisa nggak langsung berdoa, Tuhan butakan mata musuh. Enggak. Buka dulu matanya dia biar dia lihat. Begitu banyak. Dan dia bilang, jangan khawatir karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Di ayat 16-nya coba. Naik 1 ayat 16-nya. Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Nah itu dia. Lebih banyak yang menyertai kita. Itu dia. Nah itu dia saudara. Nah itu beberapa contoh
pelayanan malaikat buat orang-orang benar. Bahkan di perjanjian lama. Nah, saya mau cerita saya baru dengar tadi ada satu kesaksian hamba Tuhan. Ini tahun 1960. Namanya Matt, kejadiannya di Kenya. Kenya itu di Afrika, saudara ya. Saudara tahu ya. Ada 2 orang misionaris suami istri, namanya Matt Higgins sama Laura Higgins, suami istri. Nah, itu tahun 1960 itu pada saat itu ada yang namanya Mau Uprising. Jadi pemberontakan. Saudara boleh Google, ada namanya Mau. Mau Uprising, Kenya, 1960. Nah, itu banyak sekali orang-orang barat dibunuh oleh pemberontak. Ceritanya begini, suatu saat ini 2 hamba Tuhan ini, ya, 2 hamba Tuhan ini dari pinggir kota mau masuk ke ibu kota Kenya, Nairobi. Malam hari tiba-tiba mobil mereka mogok di tengah malam. Total gelap gulita karena itu di kiri kanan gurun. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa selain diam di dalam mobil dan kunci pintu dan berharap-harap cemas karena di situ banyak pemberontakan, sudah terlalu banyak orang-orang barat dibunuh, dihabisi oleh pemberontak. Nah, sampai akhirnya singkat cerita pagi, mereka harus menunggu sampai pagi baru bisa, matahari terbit baru bisa membetulkan mobilnya, bisa dibetulkan dan masih jalan harus 17 km lagi sampai ke ibu kota. Berhasil, selamat sampai di ibu kota. Nah, terus beberapa hari kemudian mereka ketemu dengan orang yang berada di kerumunan para teroris. Dan orang ini bilang, tahu nggak kamu, pada saat malam mobil kamu mogok, itu sebetulnya ada 3 orang teroris yang diutus mendatangi mobilmu untuk membunuh kamu. Tapi pada saat mereka datang, mereka tidak berani mendekat karena mereka melihat ada 16 orang mengelilingi mobilmu. Nah, ya udah, pokoknya selamat kan? Mereka lihat 16 orang, padahal nggak ada siapa-siapa, saudara. Nah, dia balik ke Amerika. Nah, 2 minggu kemudian di Amerika, dia ketemu dalam sebuah conference, dia ketemu seorang yang tiba-tiba mendatangi dia bilang gini, pada saat tanggal sekian, ini orang ini cerita sama dia nih, sama si Matt Higgins. Kami digerakkan Tuhan, saya nggak tahu kenapa, untuk berdoa buat kamu. Lalu kami mengumpulkan 16 orang. Exactly, 16 people. Untuk berdoa buat kamu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan mereka tidak tahu berdoanya untuk apa. Hanya Roh Kudus menggerakkan untuk berdoa buat kamu. 16 people. Dan sekian ribu kilometer di Kenya, ternyata ada 16 malaikat yang menjagai mobilnya. Sehingga dia tidak mati dibunuh. Bayangkan, saudara. That is your angels. Haleluya. That is your angels. Berdoa berarti dikirim angel dong ya? Ya. Itu salah satu kesaksian. Ada satu lagi saya ceritain. Saya lupa ini namanya siapa. Ini di Afrika juga, di Afrika pedalaman. Ya. Nah, seorang misionaris juga, dia itu sendirian. Kali ini dia sendirian, tinggal di sebuah rumah sendirian. Nah, ini di sana tuh banyak kuasa gelap, okultisme. Jadi ada seorang katakanlah dukun yang sangat kuat, itu mengirim beberapa orang mendatangi rumahnya untuk membunuhnya. Ya, tapi begitu orang-orang tersebut datang, mereka tidak berani mendekat karena mereka lihat banyak orang di sekeliling rumahnya. Mereka lari, mundur. Lalu bilang sama dukun yang nggak bisa, terlalu banyak orang yang mengelilingi dia. Dia bilang, oh enggak, kamu pasti lagi mabuk, kamu pasti terlalu banyak minum. Dia tinggal sendiri, dia nggak ada orang lain di rumahnya, tinggal sendiri. Coba datang lagi. Mereka datang lagi dan begitu juga mereka lihat banyak orang di sekeliling rumahnya. Ya sudah, akhirnya gagal rencana mereka. Orang ini selamat pulang ke negaranya dan akhirnya somehow si kepala dukun ini bertobat terima Tuhan Yesus. Nah, beberapa saat kemudian orang ini yang tadinya mau membunuh bertemu dia dan dia mengajukan satu pertanyaan. Begini, pertanyaannya cukup lucu, aneh. Dia bilang gini, bagaimana kau menyembunyikan segitu banyak orang itu di dalam rumahmu yang cuman kecil itu? Dia bilang, loh, orang apa? Saya tinggal sendiri. Jadi yang dilihat itu adalah malaikat yang dikirim untuk melindunginya. Nah, itu luar biasa. That is the angels of God. Malaikat Tuhan.
Malaikat Tuhan yang dikirimkan. Nah, penting kita tahu seperti ini. Kenapa? Kalau nggak tahu, kita akan gini loh, saudara. Kalau kita nggak tahu ada 2 kiri kanan ya, minimal 2. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Ya, jadi gitu. Kalau kita tidak tahu kenyataan seperti itu, tidak tahu kejadian itu, maka kita seakan-akan tidak bisa mendapat benefitnya. Karena hanya ketidaktahuan. Nah, ingat Hosea 4:6 waktu itu. Waktu Bible study yang kedua, Hosea 4 ayat 6, apa? Umatku My people are binasa destroyed because Lack of knowledge. lack of knowledge. Nah, itu terjemahan bahasa Indonesia sayangnya beda. Ya, terjemahan bahasa Indonesia beda. Ya. My people are destroyed because of lack of knowledge. Lack of knowledge itu sangat bahaya, saudara. Lack of knowledge. Hanya gara-gara nggak tahu. This is your knowledge. Ini loh. Kalau kita nggak tahu, maka kita tidak bisa mendapatkan benefit. Seperti kalau Tuhan berikan sesuatu, nih aku kasih kepada kamu, tapi kita tidak tahu bahwa ini sudah diberikan kepada kita, maka itu tidak menjadi milik kita. Walaupun itu sudah diberikan kepada kita. Cuman gara-gara kita nggak tahu kalau itu sudah dikasih. Anggap maksudnya ya? So it is very important bahwa kita tahu what is your inheritance. Nah, contohnya kalau saudara googling, saudara ketik unclaimed inheritance, itu akan banyak sekali muncul. Orang punya warisan, tapi dia nggak tahu dia dapat warisan. Jadi itu tidak jadi miliknya dia. Oke? Nah, ini ada yang mau kesaksian samping saya. Dari tadi udah nyolek-nyolek saya. Dari tadi udah nyolek-nyolek saya. kamu yang cerita kan kamu juga ada di sana. Oke, ya silakan Febrik waktu. Oke, 2 menit. Oke? Udah pada dengar, udah pada dengar. Oh, udah dengar ya? Udah nggak jadi. Udah. Tadi nyolek-nyolek, sekarang sudah kesaksian nggak? Kan kamu cerita ya, buat yang belum dengar, waktu itu aku sempat sharing waktu di cafe kita di Darling Square. Jadi waktu itu aku, Bernard, Papa, dan Mamaku ke Singapura. Terus kita mau naik MRT di station. Terus kemudian pas MRT-nya datang, kita naik, aku naik, Bernard naik, papaku naik, tapi mamaku ketinggalan dan pintunya nutup. Sementara pada saat itu belum zaman handphone, mamaku nggak bisa bahasa Inggris, dan mamaku tuh rada-rada gaptek. Jadi akhirnya kami di dalam train itu berlalu, sementara mama itu ketinggalan di stasiun. Lalu kemudian aku langsung digerakkan Tuhan untuk berdoa. Aku bilang, aku minta malaikat Tuhan untuk menolong mama, dan untuk menyuruh mama untuk stay di station, karena kami akan datang untuk menjemput dia. Gitu. Karena kan logikanya kalau ketinggalan kereta, pasti kan orang akan naik kereta berikutnya untuk nyusul. Tapi aku yakin mama pasti nggak bisa. Nah, terus akhirnya kami berhenti di next station, lalu kami menyeberang platform, dan kami naik train berikutnya, kembali ke station di mana mama tertinggal. Dan bener aja pas kami sampai di station itu, mama lagi duduk, mukanya lagi agak kebingungan, dia duduk di platform, kemudian aku bilang, oh mama, untung mama nunggu di sini. Terus mamaku bilang, loh tadi ada ibu-ibu, terus ibu-ibunya untung banget bisa bahasa Indonesia, terus ibu itu bilang, tante duduk di sini, tante tunggu di sini, nanti anak tante akan datang nyusul. Jadi itu buatku luar biasa banget sih. Yeay. Aku percaya itu malaikat tuh. Oke, lanjut ya. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, saudara ingat pada saat cerita Yesus di Taman Getsemani mau ditangkap. Ya, semua ingat ya ceritanya. Dia mau ditangkap. Tiba-tiba salah satu muridnya mencabut pedang. Siapa? Petrus. Ya, ingat cerita itu. Sampai ada seorang hamba perwira itu terpotong telinganya. Ya kan? Terus Yesus bilang apa sama Petrus? Petrus, sarungkan pedangmu. Ya. Nah, ini luar biasa apa yang dibilang Yesus. Sangkamu aku tidak bisa memanggil berapa legion? 12 legions of angels. Ingat nggak? It's in your Bible. Aku bisa memanggil, minta bantuan Bapakku untuk mengirim 12 legion malaikat. 12.000. Ya. Tahu nggak? 12 legion. One legion itu berapa? Berapa orang one legion? 2000. Satu legion itu 6,000. 6,000. Kali 12 berapa? 72.000. 72.000. Now can you imagine? Itu Yesus tinggal klik gitu, habis semua, habis.
Kalau saya lanjut tentang malaikat Tuhan, ada banyak cerita lagi. Nanti ada satu session lagi tentang angels, ya, angels and demons, of course. Angelology, waktu itu saya pernah cerita angelology sama demonology. Angels and demons. Karena itu bisa 1,5 sampai 2 session sendiri untuk menjelaskan tentang angels. Ada berapa divisi malaikat, ada 5, namanya siapa, bentuknya apa, tugasnya apa, kayak apa modelnya. Hopefully saya bisa dapat gambarnya, ya. But itu next time. Ya, paling tidak kita tahu. Nah, itu baru tentang perlindungan Tuhan melalui malaikatnya. Belum tentang authority. Authority and power. Power and authority. Nah, ya, saudara, itu sebetulnya topik yang berbeda, power and authority. Cuman satu hal, saya mau ajak saudara ke Yakobus 4. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Oke. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Oke, yang suruh ngelawan siapa? Kita ya? Betul ya? Yes. Ya. Setuju kan? Tunduklah, tapi tunduk dulu. Submit yourself to God and resist the devil, and then he will flee from you. Submit yourself. Tapi tetap yang melawan siapa? Kita. Jadi, apapun situasinya sekarang, we have to take the stand. Jangan biarkan apapun dicuri. Amin. Ya, remember ya, the thief comes to steal, kill, and destroy. Dan supaya saudara ingat, semua Mazmur 91 ini dibuka dengan statement. Saya bacakan ayat 1. He who dwells in the secret place of the Most High. Nah, ini si pemazmur. Banyak orang bilang ini Mazmur Daud, tapi ada beberapa ahli teologi yang mengatakan rasanya ini bukan Daud, tapi ini Musa yang menulis. Karena di dalamnya banyak cerita tentang dilepaskan, dilindungi dari wabah, tulah. Nah, kalau saudara lihat di Perjanjian Lama, orang yang paling banyak ngelihat tulah itu Musa, bukan Daud. Minimal waktu dia di Mesir aja dia lihat 10. Belum yang dia lihat yang ada di padang gurun, berapa tulah dia lihat. Ya. Jadi kemungkinan ini Musa yang nulis, bukan Daud. Nah, dia bilang begini, he who dwells in the secret place of the Most High. Dan ini menunjang, kenapa? Karena yang diberi prototipe sama Allah Bapa sendiri tentang bait suci, yang gambaran surga sendiri pada saat itu di padang gurun, itu Musa, bukan Daud. Musa yang disuruh bikin. Namanya belum bait suci, tapi apa? Kemah pertemuan. The tent of meeting. Kalau saudara lihat, ya, kalau saudara tahu. Ya, kemah pertemuan. Ya. Tapi isinya sama. Ada ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, ini bilang ayat 1. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ya. Dwells. Ingat ya, dwells. Berarti apa saudara dwells kemarin? Tinggal, bukan visit. Dwells, tinggal. Maksudnya apa? Di situ terus, bukan keluar masuk. Nah, ini bukan bicara tentang secara fisik kita harus diam terus di dalam kamar berdoa, tidak. But in the spirit we are dwelling in the secret place. Nah, pertanyaannya, what is the secret place? Tempat apa yang bisa kita tinggali di dalam roh? Kita bicara in the spirit ya. Bukan secara fisik kita diam di dalam kamar ngumpet berdoa nggak keluar-keluar. Bukan seperti itu. Tapi this is in the spirit. Nah, apa maksudnya secret place ini? Tempat macam apa yang sangat rahasia, di mana musuhmu tidak bisa menyentuhmu, musuhmu tidak bisa datang mendekat, penyakit itu tidak bisa ikut masuk, ketakutan tidak bisa ikut masuk. Tempat macam apa? Hadirat Tuhan. The presence of God. So what is the presence of God? Kolose 3 ayat 3. Let's go. Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tersembunyi, hidden. Nah, kalau yang bahasa Inggris bilang, you are hidden with Christ in God.
So you are hidden. Kalau saudara ingat yang ikut Psalm, saudara ingat materi tentang water baptism, baptisan air, itu engkau mengenakan Kristus. Dikatakan engkau mengenakan Kristus, berarti engkau di dalam, Kristusnya di luar. Kayak mengenakan jaket, mengenakan baju, luarmu itu Kristus. Engkau di dalam, sembunyi, ngumpet. Nangkep ya ilustrasinya? Di dalam Kristus. Christ. That is your secret place. Jadi apa maksudnya secret place? Secret place adalah you have to build awareness of His presence. Awareness of His presence. Jadi nyadar terus 24 jam dalam sehari bahwa hadirat Tuhan itu bersamamu. Engkau di dalam naungan hadirat Tuhan. Aman, dilingkupi. Amin. Itu. Saya kemarin bahkan berdoa di depan Tuhan. Lord, I really want to share about the presence of God, about the secret place, but this is not easy. This is deep stuff. Saya pikir, Tuhan, apakah kalau saya cerita apakah orang-orang akan mengerti? Karena sulit divisualkan, sulit. Apa itu secret place? Apa itu hadirat Tuhan? Saya harus bawa masuk ke ilustrasi tentang bait suci, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, etc. Dan itu mungkin butuh 1-2 session atau mungkin lebih dari 2 session gitu. Tapi intinya seperti itu, saudara, paling tidak saudara tahu ini di ayat 1 dan 2. Mengawali semua janji perlindungan dibuka dengan engkau tinggal dulu di situ. Di secret place, dwells, saudara. Remember, not visit. Jadi bukan kadang-kadang. Dwells mean you constantly stay. Ya, angkap ya. Nah, terakhir dari kalau saudara lihat di Mazmur 91 ini ada 3 pihak. Satu si pemazmur yang ngomong, kedua orang yang merespon, dan ketiga God Himself. Nah, Allah Bapa sendiri, God Himself, itu 3 ayat terakhir. Itu dia yang ngomong. Oh, kita lihat 3 ayat terakhir. Oke, saya bacakan aja ya, dari yang New King James. 3 ayat terakhir. Because. Nah, saudara kalau ketemu because, ya, saya nggak tahu dibunyinya apa bahasa Indonesia. Kalau saudara ketemu because, itu tentunya menerangkan sebab akibat. Ya, menerangkan sebab akibat. Hal A terjadi because, gitu loh. Sesuatu bisa terjadi karena, ya. Jadi selalu terkait dengan hal lain. Nah, makanya, dan ini dibuka dengan because, 14. Because, this is God Himself. Because He itu adalah orang yang menerapkan ini. Yang menerapkan Mazmur 91. Karena Dia, He has set His love upon me. So you set your love upon God. Therefore, I will. Ini ada beberapa I will, saudara. Sampai bawah ada beberapa I will. At least 7 I will. Ya. Therefore, I will deliver him. That's number 1. I will set him on high because he has known my name. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. Trouble-nya masih ada, but God will be with you. I will deliver him and honor him. 5. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Amin. I will. That's the promise of God for you. Amin. 3 ayat terakhir. 3 ayat terakhir. I will. Itu nggak ada di atasnya, nggak ada. Kayak si pemazmur itu berdialog, berkomunikasi, menyampaikan ini kepada Allah Bapa, and then God Himself responded with, okay, I will. If you do this, then I will. Seakan-akan ada syaratnya, karena because you do this, then I will. Therefore, I will. Ya, nangkap ya maksudnya, saudara? Ya. So, meditate on this Psalm 91. This is very powerful. Very, very powerful. Okay?